Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nurhayati dengan NIM 207190019 kelas IPA A akan menjelaskan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Poin pertama pada bab interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya adalah lingkungan dan komponen penyusun lingkungan. Pengertian lingkungan sendiri ialah istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, seminal, and biotic condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Yang kedua yaitu hal-hal yang ditemukan di dalam lingkungan. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Selain komponen biotik, lingkungan juga terdiri atas komponen abiotik, yaitu komponen yang terdiri atas benda-benda mati seperti air, tanah, udara, cahaya, dan sebagainya. Antara komponen biotik dan komponen abiotik tersebut membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem terbentuk karena adanya interaksi antara organisme-organisme dalam suatu wilayah dan interaksi dengan lingkungan tak hidup atau abiotik di sekitarnya. Satuan organisme dalam sistem kehidupan yaitu dimulai dari individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Pada tingkatan terendah yaitu ada individu. Individu adalah satu makhluk hidup yang bersifat tunggal. Contohnya seperti kera. Pada tingkatan kedua ada populasi. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang hidup dan berkembang biak pada suatu daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Misalnya populasi yang ada di sawah, antara lain ada sekelompok tanaman padi, sekelompok semanggi, sekelompok burung pipit, dan lain-lain. Pada tingkatan selanjutnya yaitu ada komunitas. Komunitas adalah semua organisme baik hewan maupun tumbuhan yang hidup pada suatu daerah. Komunitas dapat berupa kumpulan populasi dari berbagai makhluk. Contohnya seperti komunitas pada padang sahara, yaitu ada populasi jerapah, ada populasi singa, ada populasi banteng, dan ada populasi rusa. Pada tingkatan selanjutnya yaitu ada ekosistem. Ekosistem merupakan kumpulan organisme yang membentuk komunitas bersama, seperti ekosistem laut. Di laut terdapat komunitas ikan, komunitas terumbu karang, komunitas ular, dan lain sebagainya. Setelah membahas tentang pengertian lingkungan dan komponen-komponen penyusun dari lingkungan, kita akan membahas tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berdasarkan proses terjadinya, ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur tangan manusia. Contohnya seperti sungai, laut, danau, hutan, dan gunung. Yang kedua yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibentuk oleh manusia, contohnya seperti kolam ikan, akuarium, waduk, dan sawah. Ekosistem buatan ini sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ekosistem buatan memiliki keanekaragaman hayati yang terbatas. Secara garis besar, ekosistem dapat dibedakan atas ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Ekosistem daratan dapat berupa pekarangan, ladang, sawah, padang, dan gurun. Sedangkan ekosistem perairan dapat berupa air tawar yang menggenang, air tawar yang mengalir, payau, dan lautan. Di antara kedua ekosistem tersebut ada ekosistem transisi yang disebut lingkungan air payu, yaitu pertemuan antara perairan air tawar dengan air laut. Pada sebab kedua yaitu interaksi dalam ekosistem membentuk pola dan pola interaksi manusia membentuk ekosistem. Yang pertama yaitu interaksi dalam ekosistem membentuk pola. Pola interaksi pada makhluk hidup dapat berupa interaksi antar komponen biotik, antar komponen abiotik, komponen biotik dengan komponen abiotik, dan komponen abiotik dengan biotik.
Komponen tersebut akan saling berpengaruh sehingga terjadi keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem adalah keseimbangan yang terjalin antara komponen biotik dan abiotik sehingga membentuk lingkungan yang stabil. Keseimbangan ekosistem tidak terjadi sekali namun berkali-kali. Kemampuan pemulihan keseimbangan ekosistem yang tidak stabil menjadi stabil disebut dengan daya lenting ekosistem. Pola interaksi antar komponen biotik meliputi yang pertama yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah alur makan dimakan tanaman dan hewan yang memiliki satu arah dan akhirnya kembali ke awal. Tiap tingkat dari rantai makanan disebut tingkat trofi atau taraf trofi. Karena organisme pertama yang mampu menghasilkan zat makanan adalah tumbuhan, maka tingkat trofi pertama selalu diduduki tumbuhan hijau sebagai produsen. Tingkat selanjutnya adalah tingkat trofi kedua, terdiri atas hewan pemakan tumbuhan yang biasa disebut konsumen primer. Hewan pemakan konsumen primer merupakan tingkat trofi ketiga, terdiri atas hewan-hewan karnivora. Contohnya seperti rantai makanan yang terjadi di sawah. Di sawah terdapat padi. Padi berperan sebagai produsen. Padi dimakan tikus, yang mana tikus di sini sebagai konsumen satu. Tikus nanti akan dimakan ular, yang di sini ular sebagai konsumen dua, dan ular yang mati akan dimakan oleh elang yang berkedudukan sebagai konsumen tiga. Nah, elang nanti akan mati dan akan diurai oleh dekomposer. Begitu seterusnya. Yang kedua yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar organisme yang dimulai dari penyedia makanan sampai organisme berikutnya yang membentuk jaring. Jaring-jaring makanan terjadi karena setiap jenis makhluk hidup tidak hanya memakan satu jenis makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti tumbuhan. Tumbuhan tidak hanya dimakan oleh tikus, tapi tumbuhan juga dimakan oleh kelinci, dimakan oleh burung piji, dan juga dimakan oleh belalang. Nah, tumbuhan di sini dimakan tikus. Tikus juga tidak hanya dimakan oleh rupa, bisa jadi tikus juga dimakan oleh elang dan sebagainya. Yang ketiga yaitu piramida makanan. Piramida makanan adalah piramida yang menggambarkan jumlah berat dan energi mulai dari produsen sampai konsumen puncak. Setiap tingkat dalam piramida makanan disebut dengan trofik. Tingkat trofik pertama diduduki oleh produsen. Tingkat trofik kedua ditempati oleh konsumen pertama. Konsumen juga menempati tingkat trofik ketiga, keempat, dan seterusnya. Piramida makanan atau piramida ekologi dalam suatu ekosistem dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Piramida jumlah yaitu piramida yang menggambarkan hubungan kepadatan populasi atau jumlah individu antar tingkat trofi. Yang kedua yaitu piramida biomasa, yaitu piramida yang menggambarkan jumlah biomasa antar tingkat trofi. Biomasa adalah jumlah berat kering dari seluruh organisme dalam suatu ekosistem. Yang ketiga yaitu piramida energi. Piramida energi yaitu piramida yang menggambarkan jumlah energi yang dimiliki setiap tingkatan trofik dalam ekosistem. Selanjutnya yaitu macam-macam simbiosis. Simbiosis merupakan kehidupan bersama antara dua makhluk hidup atau lebih berbeda spesies dalam hubungan yang erat dan bersifat saling mempengaruhi. Simbiosis dibedakan menjadi 7 bentuk interaksi, yaitu ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, simbiosis amensalisme, asimbiosis atau simbiosis netral, predasi, dan kompetisi. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan bentuk hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya seperti hubungan antara tumbuhan berbunga dengan kupu-kupu. Dalam hubungan ini, keduanya saling diuntungkan. Kupu-kupu mendapatkan nektar atau sari makanan dari bunga, sedangkan bunga juga terbantu dalam proses penyerbukan oleh kupu-kupu tersebut. Yang kedua yaitu simbiosis parasitisme, merupakan bentuk hubungan antara dua makhluk hidup, di mana makhluk hidup yang pertama mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang kedua mendapatkan kerugian. Contohnya seperti nyamuk dan manusia, di mana nyamuk ini akan menggigit dan menghisap darah manusia.
Jenis nyamuk tertentu bahkan dapat menyebabkan penyakit demam berdarah atau malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena untuk berkembang biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contohnya anggrek dengan pohon mangga. Dalam interaksi antara anggrek dan pohon mangga ini, anggrek mendapat keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapat sinar matahari, serta zat untuk melakukan proses fotosintesis dengan menempel pada pohon mangga. Sementara pohon mangga tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek yang menempel pada pohonnya tersebut. Yang keempat yaitu amensalisme, merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan atau tidak terpengaruh apa-apa. Contohnya seperti pohon pinus dengan tumbuhan lainnya. Interaksi pohon pinus dengan lingkungannya. Pohon pinus ini diketahui menghasilkan senyawa alelopati yang dapat mengganggu kelangsungan hidup tumbuhan di sekitarnya. Hal inilah menyebabkan di sekitar pohon pinus jarang sekali ditemukan pohon-pohon lainnya selain sejenis rumput-rumputan. Yang kelima yaitu asimbiosis atau simbiosis netral. Asimbiosis atau simbiosis netral adalah simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup di mana kedua makhluk hidup tersebut tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan, sehingga keduanya sangat netral. Contohnya seperti ayam dengan kucing, yang mana kucing merupakan hewan karnivora yang memiliki hubungan yang baik dengan ayam. Hal ini ditunjukkan dengan keakraban mereka apabila disatukan dalam satu wilayah tertentu. Keduanya tidak akan saling memperebutkan makanan ataupun wilayah mereka. Mereka justru berbaur satu sama lain. Yang keenam yaitu predasi. Predasi adalah hubungan pemangsa dengan hewan yang dimangsa. Seperti contoh yaitu singa yang memangsa seekor rusa. Dan yang terakhir yaitu kompetisi, adalah hubungan persaingan antara makhluk hidup sejenis atau tidak sejenis untuk memperebutkan makanan, pasangan, ataupun wilayah. Yang ketiga yaitu peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Organisme dibagi menjadi dua berdasarkan kemampuan dalam memperoleh makanan, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof merupakan tumbuhan hijau yang dapat melakukan fotosintesis sebagai proses membuat makanan sendiri. Adapun organisme heterotrof memanfaatkan organisme lain dalam proses penyusunan makanan. Organisme heterotrof dibagi menjadi tiga, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan hewan atau daging, dan omnivora atau pemakan tumbuhan dan daging. Yang kedua yaitu pola interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem. Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan itu ada dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam contohnya seperti gunung meletus. Asap yang dikeluarkan dari letusan gunung meletus akan menyebabkan pencemaran udara sehingga dapat mengganggu pernapasan. Sedangkan pada faktor manusia, contohnya seperti ketika kita membuang sampah di sungai, itu bisa menyebabkan pencemaran air yang menyebabkan air menjadi tersumbat sehingga menyebabkan banjir dan juga menjadikan air menjadi kotor dan juga berbau. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.